Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama saya Jennifer Cynthia yang sedang ikut bimbingan trainer pada bootcamp Sage Divine. Ini adalah tugas saya yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang pusat-pusat energi di dalam konteks human design seseorang. Slide berikutnya. Teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan intro menuju human design. Di slide ini khususnya diceritakan tentang transisi dari 7 pusat cakra atau pusat energi menjadi 9 pusat energi. Dan transisi tersebut terjadi di tahun 1781. 7 cakra energi tersebut adalah head, ajna, throat, heart, navel, reproductive parts, dan lower body. Ini menjadi 9 cakra dan 9 pusat energi itu adalah head, ajna, throat, ji, heart, spleen, solar plexus, dan root. Nah, slide ini perubahan center 7 ke 9. Ini adalah tahun 1781 di mana tipe proyektor lahir. Tipe proyektor adalah role-nya di bumi. To be guide as a counselor, advisor, dan tipe-tipe lainnya. Slide berikutnya. Ini 3 kristal, personality kristal, the design kristal, the magnetic monopole. 3 kristal ini adalah bagian penyusun dari tubuh manusia. Ketika proses konsepsi terjadi pada hari ketiga, masuklah sebuah kristal yang menempati G-center. Itu belum punya nama. Setelah hari ke-8, kristal itu pecah menjadi 2. Yang satu tetap di G-center, yang kemudian dinamakan magnetic monopole. Ini disebut driver, atau kalau bahasa rohaninya adalah Roh Kudus atau Roh Tuhan sendiri yang ada di dalam diri kita. Nah, Roh Kudus ini nantinya akan selalu menuntun hidup kita kepada tujuan hidup kita sendiri. Kristal yang satu lagi pindah ke energy center ajna dan disebut dengan desain kristal. Ini adalah yang membentuk tubuh fisik atau kendaraan kita. Setelah itu, selama beberapa bulan berikutnya terjadilah pembentukan energi center yang lain. Organ-organ dan tubuh fisik kita mulai terbentuk dan makin sempurna. Sampai pada waktu yang disebut min 88 derajat Sun, kira-kira 3 bulan sebelum kita dilahirkan, masuklah personality kristal, yaitu jiwa kita menempati head center. Peristiwa masuknya jiwa ini ke tubuh janin sering dirayakan di berbagai kebudayaan di suku-suku Indonesia sebagai upacara 7 bulanan. Nah, begitulah kira-kira dongeng tentang penciptaan manusia. Slide berikutnya. Ini adalah pusat-pusat energi center yang dikenal sebagai cakra. Komponennya adalah head, ini kepala, ini adalah pusat inspirasi. Kemudian cakra ajna, ini adalah pusat analisa. Cakra throat, ini pusat komunikasi dan manifestasi. Kemudian cakra G energy, ini adalah pusat identitas dan jati diri. Ini juga merupakan pusat kasih sayang. Berikutnya adalah cakra heart. Ini adalah pusat ambisi dan keinginan. Kemudian cakra sakral merupakan pusat energi, seksual, kreativitas. Cakra spleen adalah pusat intuisi. Sedangkan cakra solar plexus ini adalah pusat emosi. Dan terakhir adalah root.
energi ini bisa terlihat ketika seseorang sibuk dan jika ada kerjaan akan diselesaikan hari ini juga. Oke, slide berikutnya adalah single definition. Ini menunjukkan pola aliran energi di antara pusat-pusat energi yang aktif. Kalau semua pusat energi yang aktif itu nyambung satu sama lain, berarti itu tipe single definition. Jadi semua nyambung tapi hanya satu klaster. Dan ciri-cirinya bahwa orang tersebut itu dirancang untuk beroperasi mandiri karena aliran energinya konsisten dan utuh sehingga tidak perlu cari orang lain untuk merasa hidupnya lengkap. Berikutnya adalah split definition. Artinya adalah dua klaster memiliki 4 pusat energi yang aktif. Misalkan di cakra Ajna dan cakra throat, kemudian ada di G-center dan di sakral. Pola aliran energinya terbagi menjadi 2 klaster. Contoh, di energi Ajna dan throat itu connect. Antara throat mau ke G-center itu nggak nyambung. Inilah yang akhirnya membentuk 2 klaster. Klaster Ajna sama throat itu adalah klaster pertama yang tidak ada sambungan. Kemudian di throat sama di sakral itu connect. Situasinya ini disebut split yang ciri-cirinya dia butuh orang lain untuk seolah-olah melengkapi dirinya. Padahal itu tidak penting. Jadi split definition yang dimaksud adalah 2 cakra terbagi dalam 2 klaster. Oke, lanjut. Ini adalah triple split. Berarti klasternya terbagi dalam 3 klaster yang berbeda. Potensi triple split ini sangat luar biasa untuk saling berintegrasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Akan tetapi sekali mereka tidak cocok, maka si triple split merasa seperti terjebak dan tidak bisa melepaskan diri. Itu ciri umumnya yang triple split. Slide terakhir adalah quadruple split. Berarti terpecah menjadi 4 klaster. Menariknya, orang dengan 4 klaster memiliki kepribadian yang berbeda-beda kepada orang yang berbeda-beda. Kayaknya dia gak nyaman kalau cuma punya hubungan dengan satu orang saja. Dia butuh beberapa orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Untuk melengkapi, ini disebut quadruple split. Dan paling langka populasinya di antara pola-pola definisi yang lain. Oke, demikian uraian singkat tentang 9 energi yang ada di dalam tubuh Anda yang dikaitkan dengan tipe karakter Anda. Terima kasih, sampai jumpa.